Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, saya atas nama Sulfina Rahmi dari kelas AK19F dengan NIM 1057311209119. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah teori akuntansi yang berjudul teori entitas. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu teori entitas, di mana pengertian teori entitas yang dikemukakan oleh Patton pada tahun 1962 menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan, berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi, di mana yang pertama yaitu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Yang kedua adalah entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kemudian, adapun karakteristik dari teori entitas. Korporasi-korporasi adalah badan hukum yang dibuat oleh orang perseorangan atau pemegang saham dengan tujuan beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan diperbolehkan untuk membuat kontrak, menuntut dan dituntut, aset sendiri, mengirimkan pajak federal dan negara bagian,
dan meminjam uang dari lembaga keuangan. Selanjutnya adalah karakteristik teori entitas. Karakteristik teori entitas dapat digambarkan dengan atribut berikut. Yang pertama, ini memiliki nama sendiri dan ada sebagai entitas yang terpisah atau sebagai individu. Yang kedua, ini adalah kelangsungan hidup, yang berarti memiliki keberadaan yang berkesinambungan meskipun terjadi perubahan pemegang saham. Yang ketiga, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Yang keempat, kewajiban hanya timbul dari tindakan agen dan/atau pejabat bisnis. Yang kelima yaitu laba menjadi milik perusahaan sampai dividen diumumkan. Kemudian, selanjutnya adalah asal-usul teori entitas. Teori entitas umumnya dipahami telah dimulai sekitar tahun 1600, seperti yang diumumkan oleh Lord Coke, di mana ia menyatakan bahwa korporasi adalah entitas yang terpisah atau orang buatan yang diciptakan oleh kekuasaan yang berdaulat. Hal itu sepenuhnya diungkapkan oleh Ketua Hakim John Marshall dalam kasusnya yang terkenal, Dartmouth College v. Woodward. Tidak ada konsensus tentang apakah entitas itu diciptakan oleh hukum atau hubungan kontraktual. Selanjutnya adalah teori entitas dan perilakunya dalam akuntansi. Akuntansi dikembangkan dari 3 fase pertumbuhan. Dengan yang pertama, ketika akuntansi dipusatkan pada pemilik, karena dia juga manajer bisnis itu. Fase pertama terutama relevan dengan teori kepemilikan. Kemudian fase kedua adalah di mana lebih banyak bisnis mulai berkembang pesat dan ada kebutuhan akan utang untuk berkembang. Hal ini menyebabkan peningkatan kreditur dan akuntan harus mendapatkan lebih banyak informasi dari pemilik manajer. Periode terakhir yang relevan dengan teori entitas adalah di mana terjadi pemisahan kepemilikan dan manajemen. Akuntan sekarang menyiapkan laporan keuangan yang berguna bagi kelompok pemangku kepentingan yang luas. Selanjutnya adalah konsep teoritis dan akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Kemudian adalah pemerintah daerah. Adapun pengertian dari pemerintah daerah merupakan instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah
dengan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dengan salah satu tujuannya adalah kemandirian daerah. Menurut Suganda tahun 2002. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui entitas secara lebih dalam. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mendukung kewajiban daerah berdasarkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu didukung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, sehingga diatur kebijakan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya adalah kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim tahun 2004. Hersey dan Halim 2004 menjelaskan bahwa ada 4 macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya, yang pertama, yaitu pola hubungan instruktif, di mana pada pola ini peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dikarenakan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kemudian pola yang kedua adalah pola hubungan konsulatif, di mana pola hubungan konsulatif campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga adalah pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Yang keempat adalah pola hubungan delegatif, di mana campur tangan pemerintah pusat dalam pola ini sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri di dalam melaksanakan otonomi daerah. Baik, selanjutnya adalah dana perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah atau antar pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun dana perimbangan terdiri atas yang pertama yaitu dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun sumber dana pendanaan bagi hasil yaitu pajak dan sumber daya alam. Pajak diantaranya yaitu yang pertama pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, PPh pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Adapun sumber daya alam diantaranya yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Nah, yang kedua yaitu adalah dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya, yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus, biasa disingkat dengan DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Nah, selanjutnya adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari yang pertama adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak ada dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di mana pajak provinsi terdiri atas yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas yang pertama pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang kedua adalah retribusi daerah, di mana retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau dibelikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun objek retribusi daerah antara lain yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Nah, selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik BUMD atau milik daerah. Kemudian yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau sekelompok usaha masyarakat atau badan usaha milik swasta. Nah, kemudian yang keempat adalah PAD lain-lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang kedua jasa giro, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, yang kelima penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Kemudian pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.
Seperti halnya pajak, bagi pemerintah pusat yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pembangunannya, semakin besar pendapatan asli daerah, itu berarti semakin besar pula kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya, menurut Yasin dan Sri tahun 2007. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah, menurut Fuadi tahun 2016. Adapun salah satu upaya ekstensifikasi ialah melalui kebijakan investasi, di mana dengan adanya investor dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak. Dengan memaksimalkan investasi di daerah, maka akan meningkatkan perkembangan sektor-sektor ekonomi, sumber-sumber pajak daerah baru dan potensial bisa tercipta sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima daerah dari PAD. Selanjutnya adalah investasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008. Menurut Sukirno tahun 2000, kegiatan investasi memungkinkan suatu daerah terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya. Soleh tahun 2010. Adapun yang termasuk belanja modal antara lain yang pertama adalah belanja tanah, yang kedua belanja peralatan dan mesin, yang ketiga belanja modal gedung dan bangunan, yang keempat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima belanja aset lainnya, dan yang keenam adalah belanja aset tetap lainnya. Nah, baiklah, itulah hasil pemaparan dari presentasi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.